Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya, di mana hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-8. Dan di dalam perikop itu dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus Dia berjalan keliling ke semua kota dan desa-desa untuk mengajar banyak orang di rumah-rumah ibadat dan juga memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan penyakit dan kelemahan. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak tersebut, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena Yesus melihat bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang lelah, orang-orang yang terlantar seperti domba yang tidak digembalakan. Dan oleh sebab itu Yesus berkata kepada para murid-Nya, Dia mengatakan bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, dan oleh sebab itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian tersebut, agar ia mengirimkan para pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya. Lalu kemudian Yesus memanggil para murid-Nya, membekali mereka dengan kuasa Kristus, lalu mengutus mereka untuk memberitakan Injil, untuk menuai jiwa-jiwa atau ladang yang sudah menguning itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, topik firman Tuhan pada hari ini adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ya. Apa yang dimaksud dengan belas kasihan? Saudara, belas kasihan adalah kasih yang dinyatakan di dalam tindakan yang nyata. Ya. Jadi belas kasihan itu adalah sebuah tindakan yang konkret, tindakan yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Nah, di dalam Injil kita bisa menemukan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan belas kasihannya kepada berbagai macam orang. Ya. Misalnya Tuhan Yesus menyatakan belas kasihannya kepada orang yang lapar. Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-32. Tuhan Yesus juga menyatakan belas kasihannya kepada yang cacat. Ya, Matius pasal 20 ayat 34. Lalu kemudian Yesus juga menyatakan belas kasihannya kepada orang yang dirasuk setan. Markus pasal 9 ayat 22. Kepada orang yang berduka cita, Lukas pasal 7 ayat 13 dan sebagainya. Nah, di dalam bagian firman Tuhan hari ini kita melihat ada dua hal terkait belas kasihan Yesus yang dinyatakan kepada orang banyak. Yang pertama, kepada siapa Tuhan Yesus menunjukkan atau menyatakan belas kasihannya tersebut? Jawabannya ada di dalam ayatnya yang ke-36. Di situ dikatakan bahwa belas kasihan Yesus itu ditujukan kepada orang banyak yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, istilah lelah ini menggambarkan keadaan manusia yang sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan. Sedangkan kata terlantar ini mempunyai arti terbaring, tidak berdaya. Ya. Suatu keadaan di mana tidak bisa menolong dirinya sendiri dan dia sangat membutuhkan pertolongan dari luar. Lalu kemudian kalimat seperti domba yang tidak bergembala. Ya, ini mengambil gambaran dari dunia penggembalaan. Ya. Domba yang tidak bergembala ini menggambarkan keadaan yang menyedihkan dari jiwa-jiwa tersebut. Mereka yang tidak mempunyai pemimpin rohani yang setia untuk menuntun mereka mengenal kebenaran Tuhan, untuk membimbing mereka mengenal perkara-perkara rohani, untuk menuntun mereka untuk bisa mengalami kasih Allah secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak punya pemimpin-pemimpin atau gembala-gembala yang seperti itu.
Sehingga mereka adalah orang-orang yang tersesat, seperti domba yang hilang. Ya. Mereka butuh petunjuk, mereka butuh arahan supaya mereka tidak tersesat. Ya. Dengan kata lain, mereka itu adalah orang-orang yang mengalami keletihan di dalam jiwa mereka. Mereka mengalami kekeringan rohani. Mereka tersesat, tidak tahu arah dan tujuan hidup mereka. Mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi, apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan mereka. Mereka sungguh membutuhkan bimbingan, mereka sungguh membutuhkan tuntunan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan ini dengan benar, mengetahui apa arah dan tujuan hidup mereka yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berbicara tentang keadaan lelah, keadaan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Ya. Faktor yang utama dan yang bersifat universal adalah dosa. Ya. Dosa bisa membuat seseorang mengalami kelelahan di dalam kehidupannya, letih di dalam jiwanya. Dosa bisa membuat seseorang menjadi terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita tahu bersama bahwa dosa membawa manusia jauh dari Tuhan. Ini mengakibatkan manusia mengalami kematian rohani, kekeringan di dalam jiwanya, kekeringan di dalam kehidupan rohaninya. Jiwanya menjadi gelisah, jiwanya menjadi gundah gulana. Hidupnya sekarang tidak berpengharapan, hidup di dalam berbagai macam kepalsuan. Ya. Hidup berdasarkan kebenarannya sendiri. Dia berpikir bahwa dengan dia melakukan perbuatan baiknya, dia bisa mendapatkan berkat Tuhan, dia bisa mendapatkan kebaikan Tuhan, dia bisa memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Tapi sebenarnya tidaklah demikian. Karena dia terhilang, karena dia hidup berdasarkan kebenarannya sendiri dan tidak sanggup, bahkan tidak mau untuk hidup berdasarkan kebenaran Allah. Kenapa? Dia mati secara rohani. Ya. Bahkan selain itu dosa membuat dia mengalami penderitaan. Ya, tak bisa dipungkiri bahwa alam semesta ketika manusia jatuh dalam dosa, maka bumi alam semesta ini juga ikut di dalam menerima dampak dari kejatuhan manusia tersebut. Ya. Oleh karena dosa manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Oleh karena dosa manusia, saudara dan saya, berjalan kepada satu tujuan. Itulah kebinasaan kekal. Nah, ini faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami kelelahan. Ya, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Faktor dosa. Itu sebabnya jangan pernah main-main dengan dosa. Dosa harus diselesaikan dan hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang bisa membawa saudara untuk bisa terlepas dari dosa dengan segala kengerian yang diakibatkannya. Oleh sebab itu buka hati saudara untuk percaya kepada Yesus. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Kalau engkau sekarang mengalami keletihan dalam jiwamu, kalau engkau sekarang mengalami kekeringan rohani, kalau engkau merasa bahwa hidupmu tidak punya tujuan dan pengharapan, hanya Yesus yang bisa membawa engkau kepada kelepasan dari itu semua. Faktor yang kedua, yang menyebabkan orang mengalami kelelahan, menjadi terlantar seperti domba yang tidak bergembala, adalah faktor dari para pemimpin umat, para gembala-gembala umat yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menjalankan tugas dan panggilannya dengan jujur, dengan benar, dan dengan penuh integritas. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini pada masa itu ada banyak pemimpin-pemimpin rohani. Ada banyak guru-guru yang bisa mengajar mereka untuk bisa mereka mengenal kasih Allah. Ada banyak gembala-gembala rohani yang bisa menggembalakan mereka untuk mereka bisa lepas dari kelelahan, keletihan jiwa. Dan membawa mereka untuk bisa mengenal Tuhan, untuk bisa mengecap kebaikan Tuhan. Tetapi sayangnya, mereka justru adalah gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab. Mereka adalah pemimpin-pemimpin rohani, gembala-gembala yang malas.
Mereka adalah guru-guru, pemimpin rohani, gembala-gembala yang justru mata duitan. Ya, di dalam Lukas pasal 16 ayat 14 dicatat, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Yesus memberikan sebuah perumpamaan, ya, yang menunjukkan tentang bagaimana para pemimpin-pemimpin umat, gembala-gembala, guru-guru yang seharusnya bertanggung jawab membawa umat mengenal Tuhan, tetapi mereka justru mata duitan. Mereka justru memperkaya diri mereka sendiri dengan mengambil manfaat dari umat Tuhan. Mereka memeras umat Tuhan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Sama sekali tidak peduli dengan kehidupan rohani umat Tuhan. Mata duitan. Ya. Gembala-gembala pada waktu itu, pemimpin-pemimpin umat, guru-guru, pengajar pada waktu itu, justru malah menyesatkan umat Tuhan. Matius 23 ayat 13 dan ayatnya yang ke-15. Bukannya mengajar kebenaran, tapi justru menyesatkan umat Tuhan. Gembala-gembala, pemimpin-pemimpin umat, guru-guru pada waktu itu, malah justru menjejali umat Tuhan dengan gagasan-gagasan kosong, ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Bahkan membebani mereka dengan tradisi-tradisi nenek moyang yang pada akhirnya menyesatkan umat dan membawa umat, menjerumuskan umat ke dalam banyak kesalahan. Matius pasal 23 ayat 4 dan pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ini faktor yang bisa menyebabkan umat Tuhan menjadi terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mengalami kelelahan, keletihan dalam jiwa dan kehidupan rohani mereka. Oleh karena gembala, para pemimpin umat justru tidak bertanggung jawab menjalankan tugas panggilannya. Malah justru memperkaya diri mereka. Mengambil manfaat materi dari umat Tuhan dengan berbagai macam trik dan tipu muslihat. Ya. Mengambil manfaat untuk mencari popularitas diri. Mengambil manfaat dari umat Tuhan, mengeksploitasi umat Tuhan untuk pengkultusan diri sendiri. Sehingga umat Tuhan tidak lagi kagum kepada Allah. Umat Tuhan tidak lagi hormat dan menyembah Allah. Umat Tuhan tidak lagi takut kepada Allah, tapi umat Tuhan justru kagum kepada dirinya sendiri. Umat Tuhan justru pada akhirnya mendengar ajaran dari dirinya sendiri dan bukan lagi ajaran Tuhan. Umat Tuhan disadari atau tidak pada akhirnya mengidolakan, mengkultuskan, mentuhankan diri atau pribadi gembala tersebut. Inilah yang membuat orang pada akhirnya mengalami kelelahan, keletihan, ya, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yang pertama karena dosa. Ini yang sangat mendasar dan universal. Dan yang ketiga, oleh karena pemimpin umat mengingkari panggilannya. Pemimpin umat tidak menjalankan tugas dan fungsinya untuk menggembalakan umat Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Dan kepada orang-orang yang lelah dan terlantar oleh dua faktor inilah, Tuhan Yesus menyatakan belas kasihannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Seperti apa belas kasihan Yesus itu diwujud nyatakan? Seperti apa tindakan konkret dari belas kasihan Yesus kepada orang-orang yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala tersebut? Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini secara khusus di dalam ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-37 dan juga pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, kita bisa melihat bagaimana wujud konkret dari belas kasihan Yesus yang dinyatakan kepada orang-orang yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala tadi. Apa saja itu? Yang pertama, dalam ayat 35, Yesus mengajar mereka, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan mereka. Nah, yang dimaksud dengan mengajar di dalam bagian ini adalah menyampaikan kehendak Allah secara konkret. Tujuan utamanya bukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dari orang yang diajar,
melainkan agar orang yang diajar tersebut mengambil keputusan untuk taat kepada Allah. Ya. Yesus mengajar orang yang lelah, yang letih lesu, terlantar seperti domba yang tidak bergembala ini. Mengajar mereka. Tapi mengajar di sini tujuan utamanya bukan untuk memenuhi pengetahuan mereka tentang Allah, tapi tujuan utama dari Yesus mengajar mereka adalah supaya orang itu mengambil keputusan untuk hidup di dalam anugerah Allah. Supaya orang itu mengambil keputusan untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Supaya orang-orang itu mengambil keputusan untuk menerima anugerah Allah yang bisa membebaskan mereka dari kelelahan, keletihan, dan hidup yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Ya. Kita tahu bersama bahwa Injil itu adalah kabar baik. Mengapa disebut kabar baik? Disebut kabar baik oleh karena Allah mengasihi orang berdosa. Disebut oleh kabar baik oleh karena kasih Allah kepada manusia berdosa dinyatakan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Yesus menyampaikan bahwa Allah datang untuk menyelamatkan mereka yang sedang berada di dalam keletihan, kelelahan, ketelantaran seperti domba yang tidak bergembala. Yesus memberitakan bahwa ada kelepasan kepada mereka, itulah di dalam pribadi Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu Yesus memberitakan supaya mereka percaya kepadanya agar mereka mendapatkan kelepasan dari keletihan, kelelahan hidup mereka, jiwa mereka, serta kehidupan mereka yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lalu kemudian kita melihat Yesus juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, penyakit dan kelemahan yang dimaksud di sini adalah suatu kelemahan atau kondisi tanpa kekuatan. Ya, lemah, tidak punya lagi kekuatan. Ya. Atau juga bisa merupakan sebuah keadaan yang terpukul. Ya. Sebuah perasaan yang tidak nyaman, tidak enak, penuh dengan kegelisahan. Ya. Suatu kesakitan. Ya. Suatu kondisi yang sangat berat. Yang tidak hanya menyangkut fisik saja, tetapi juga mental dan spiritual. Nah, Alkitab mengungkapkan bahwa keadaan seperti itu atau penyakit dan kelemahan seringkali berhubungan dengan dosa atau kuasa-kuasa jahat. Ya. Jadi penderitaan, kelemahan itulah kondisi yang sangat berat menyangkut penderitaan secara fisik, mental dan spiritual. Ini juga bisa diakibatkan oleh karena dosa. Ya. Ini juga bisa diakibatkan oleh karena faktor dan pengaruh dari roh-roh jahat. Ya. Dan kepada orang-orang yang seperti inilah Yesus menyatakan belas kasihannya. Dia mengajar mereka untuk mengenal anugerah Allah. Lalu menerima anugerah Allah. Dan melepaskan mereka dari segala macam kutuk dosa. Membawa mereka untuk mengalami kelepasan, mengalami berkat dari anugerah Allah tersebut. Yang kedua, saudara, apa wujud konkret dari belas kasihan Yesus? Di dalam ayat 37 sampai dengan pasal 10, ayat 1 sampai dengan ayat 8, kita bisa melihat bahwa wujud konkret daripada belas kasihan Yesus adalah Yesus memanggil dan mengutus para murid untuk memberitakan Injil. Ya. Mengapa Yesus memanggil, mengutus, memperlengkapi para murid untuk memberitakan Injil? Supaya semakin banyak orang yang mengalami keletihan, hidup yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala,
yang mengalami penyakit dan kelemahan, mereka bisa mendengarkan berita kelepasan itu. Mereka bisa mendengarkan kabar baik yang bisa membebaskan mereka semua dari persoalan mereka tersebut. Sehingga mereka dapat kembali memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Mendengarkan kabar baik bahwa hanya di dalam Kristuslah mereka bisa mengalami kelepasan tersebut. Mendengarkan kabar baik bahwa mereka sekarang memperoleh persekutuan di dalam Tuhan dan dengan demikian menikmati anugerah Allah yang berlimpah-limpah. Nah, inilah wujud konkret dari belas kasihan Yesus kepada orang banyak yang lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala, bahkan dikuasai oleh berbagai macam penyakit dan kelemahan. Yesus menyatakan belas kasihannya kepada mereka. Nah, dari apa yang sudah kita lihat dan pelajari bersama dari kebenaran firman Tuhan ini, setidaknya ada beberapa pelajaran rohani yang bisa kita lihat, yang kita bisa peroleh dan tentu saja kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Apa saja itu? Yang pertama adalah kita membutuhkan belas kasihan Yesus. Mengapa kita sangat membutuhkan belas kasihan Yesus? Karena kita pada dasarnya adalah orang-orang yang lelah. Kita pada dasarnya adalah orang-orang yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita pada dasarnya adalah orang-orang yang dikuasai oleh berbagai macam penyakit dan kelemahan. Kita adalah orang-orang yang mengalami keletihan jiwa, kekeringan rohani, tersesat, dan membutuhkan bimbingan dan tuntunan. Tentu saja faktor-faktor itu disebabkan oleh karena dosa. Ya. Meskipun bisa juga disebabkan oleh karena pelayanan para gembala atau pemimpin umat yang tidak bertanggung jawab. Tetapi akar yang sesungguhnya adalah dosalah yang membuat kita pada akhirnya mengalami yang namanya kekeringan rohani. Mengalami yang namanya ketersesatan. Mengalami yang namanya berbagai macam penyakit dan kelemahan. Mengalami yang namanya kelelahan, keletihan di dalam jiwa kita. Kita sangat membutuhkan belas kasihan Yesus. Mengapa? Karena kita tidak bisa melepaskan diri dari itu semua. Kita tidak punya kekuatan untuk melepaskan diri kita dari itu semua. Karena kita dikuasai oleh dosa. Dan kita tidak bisa membebaskan diri dari dosa dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita membutuhkan pertolongan dari luar. Kita membutuhkan anugerah Allah. Kita membutuhkan belas kasihan Yesus. Oleh sebab itu, marilah ketika belas kasihan Yesus dinyatakan kepada kita, ketika firman-Nya mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk kembali kepada Kristus, untuk kembali kepada jalan Tuhan, marilah kita segera meninggalkan kehidupan yang penuh dengan kegelapan dosa. Mari kita menyelesaikan dosa-dosa yang selama ini kita hidupi, yang selama ini kita lakukan. Mari kita bereskan itu di hadapan Kristus. Mari kita bertobat, meninggalkan dosa-dosa itu. Mohon pengampunan daripada Kristus. Sehingga kita bisa mengalami kelegaan, kelepasan dari keletihan jiwa kita, dari kekeringan rohani, dan juga dari ketersesatan kita. Yang kedua, jika selama ini kita mengikuti ajaran yang salah, kita disesatkan oleh pemimpin-pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mengajar saudara untuk hidup melakukan seluruh kebenaran Allah. Dan saudara diingatkan Tuhan, saudara disadarkan Tuhan bahwa saudara keliru telah mengikuti jalan itu. Maka segeralah kembali kepada jalan Tuhan. Jangan lagi ikuti jalan yang salah itu. Meskipun mungkin saudara kagum dengan hamba Tuhan tersebut. Meskipun saudara mungkin penuh hormat dengan hamba Tuhan tersebut. Tetapi ketika saudara tahu bahwa ajaran yang diajarkannya salah,
Maka saudara harus menghormati firman Tuhan. Dan saudara kembali kepada Tuhan. Sehingga saudara tidak hidup di dalam kepalsuan. Saudara berpikir bahwa saudara berjalan di jalan Tuhan. Tapi sebenarnya tidak. Oleh karena ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab itu. Oleh sebab itu, sadarlah. Tinggalkanlah ajaran itu. Dan kembalilah kepada ajaran Tuhan yang benar. Dan ikutilah pemberitaan atau pengajaran dari hamba-hamba Tuhan. Dari gembala-gembala yang setia kepada ajaran Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwa hanya Yesus yang dapat memberi kelegaan dan kesegaran dari keletihan jiwa kita dan juga dari kekeringan rohani kita. Hanya Yesus yang bisa membimbing dan menuntun saudara untuk bisa keluar dari jalan yang sesat dan kembali kepada jalan yang benar. Itulah jalan kehidupan. Jalan kepada persekutuan dengan Allah yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh dengan pengharapan dan tentu saja kepastian hidup yang berkelimpahan. Yang kedua, saudara, yang kita bisa lihat dan pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah kita perlu membuka hati kita untuk diajar dan dibimbing oleh firman Tuhan. Kita perlu belajar firman Tuhan dengan benar, yang dapat menolong saudara untuk mengerti kehendak dan pimpinan Allah di dalam kehidupan saudara. Ya. Kita perlu belajar firman Tuhan dengan benar, yang tentu saja dapat menolong dan membimbing saudara dan saya untuk keluar dari kesesatan. Ya. Kita perlu belajar firman Tuhan dengan benar, sehingga jiwa kita, kehidupan rohani kita mengalami kesegaran. Oleh sebab itu, saudara, jangan pernah abaikan ketekunan untuk belajar firman Tuhan. Jangan pernah saudara abaikan bimbingan pengajaran firman Tuhan yang saudara terima dari orang-orang, dari pemimpin umat, dari hamba-hamba Tuhan, dari pengajar-pengajar, dari gembala-gembala saudara yang setia kepada Alkitab. Jangan abaikan, karena itu adalah berkat yang luar biasa. Marilah kita terus tekun, terus bergiat untuk belajar firman Tuhan, sehingga kita terus bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang ketiga, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bersyukur untuk para pemimpin rohani, untuk para gembala, untuk para hamba-hamba Tuhan yang terus mengajar kita untuk setia kepada ajaran Alkitab. Kita harus bersyukur kalau kita memiliki pemimpin rohani, gembala, hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita memiliki pemimpin-pemimpin rohani, gembala, hamba-hamba Tuhan yang setia mengajar dan memotivasi saudara untuk belajar Alkitab dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Bersyukur jikalau para pemimpin rohani, gembala, hamba-hamba Tuhan mengajar saudara dan memotivasi saudara untuk belajar kebenaran Alkitab secara utuh, secara komprehensif, bukan sepotong-sepotong. Bersyukur jika para pemimpin rohani, gembala, hamba-hamba Tuhan masih mengajar dan memotivasi saudara untuk tidak mudah percaya dengan berbagai macam pengajaran, tapi mengajar saudara, membimbing saudara, memotivasi saudara untuk mengujinya dengan Alkitab, dengan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur untuk hal itu, saudara. Saudara dan saya harusnya bersyukur jika para pemimpin rohani, gembala, hamba-hamba Tuhan mengajar dan memotivasi saudara untuk setia kepada Alkitab, bukan malah mengkultuskan hamba Tuhan. Tetapi setia kepada ajaran Alkitab, bukan terjebak di dalam pengkultusan hamba Tuhan, sehingga menjadikan hamba Tuhan itu sebagai segala-galanya, bahkan menyetarakannya dengan Allah. Jika saudara dan saya memiliki pemimpin rohani, gembala, hamba-hamba Tuhan yang setia mengajar dan membimbing saudara yang seperti ini, maka bersyukur saudara, doakan mereka supaya mereka tetap terus setia mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Ikuti arahan dan bimbingan mereka. Dan jangan lupa untuk terus mengingatkan mereka. Untuk terus menguji, mengoreksi ajaran mereka. Supaya tetap setia kepada ajaran Alkitab. Tetapi jika saudara selama ini menyadari bahwa apa yang diajarkan oleh pemimpin saudara,
oleh gembala saudara justru melenceng dari ajaran Alkitab, maka saudara perlu mengajak pemimpin gembala saudara untuk berdiskusi, untuk mengarahkan pemimpin gembala saudara untuk kembali kepada ajaran Alkitab. Tetapi jika tidak, saudara segera cari pemimpin, pembimbing yang bisa mengajar saudara kebenaran Alkitab secara utuh. Yang keempat, saudara, yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah kita harus meresponi panggilan Yesus untuk memberitakan Injil. Ya. Kristus memanggil kita untuk memberitakan Injil. Bukan hanya memanggil, tapi juga Kristus memperlengkapi kita dengan kuasa Injil. Lalu kemudian Kristus mengutus kita untuk memberitakan Injil. Ya. Kita harus meresponi panggilan Yesus ini. Ya. Di mana kita dipanggil, diberi hak istimewa, diberikan anugerah. Ya. Diberikan kesempatan yang luar biasa untuk menjadi sarana menyatakan belas kasihannya kepada orang-orang yang lelah, kepada orang-orang yang letih lesu, kepada orang-orang yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala, kepada orang-orang yang diikat, dikuasai oleh berbagai macam penyakit dan kelemahan. Saudara bersyukur untuk hal itu. Dan mari kita meresponinya dengan memberi diri kita untuk dipakai menjadi sarana penyataan belas kasihannya. Mari kita melibatkan diri, mulai dengan berdoa bagi penginjilan, pasal 9 ayat 37. Ya. Lalu kemudian dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada pada kita untuk penginjilan, pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Menggunakan dan memaksimalkan seluruh karunia yang Tuhan berikan kepada saudara untuk bersama-sama menjadi alat di tangan Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Mari kita meresponi panggilan Yesus ini untuk memberitakan Injil dengan memberi diri kita ya, untuk mengambil bagian, terlibat secara langsung di dalam memberitakan Injil. Yang kelima, yang terakhir, saudara, yang kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini secara khusus bagi kita yang adalah pemimpin umat Tuhan, yang adalah gembala, yang adalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil untuk menjalankan tugas dan panggilan penginjilan dan penggembalaan. Mari kita bertanggung jawab di dalam tugas dan panggilan kita tersebut. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat, di situ dijabarkan bagaimana tugas dan tanggung jawab bagi kita para pemimpin rohani, gembala, hamba-hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus untuk menggembalakan umat Tuhan. Ya. Kita dipanggil untuk melaksanakan tugas panggilan pengembalaan itu bukan dengan terpaksa. Ya, jangan terpaksa. Ya. Dan jangan juga sampai menyesatkan, tetapi justru mengajarkan kehendak Allah secara utuh. Bukan sepotong-sepotong, bukan yang hanya menyenangkan telinga jemaat, tapi yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Mengkomunikasikan Injil kepada mereka, agar mereka bisa mengerti kehendak Allah, mengenal kehendak Allah, dan hidup di dalam kehendak Allah. Ya. Kita dipanggil untuk menjalankan tugas dan panggilan tanggung jawab ini. Ya. Dengan sungguh-sungguh, dengan tidak mengambil keuntungan. Ya, jangan sampai panggilan kita ini justru kita salah gunakan untuk memperkaya diri kita sendiri. Kita jadi mata duitan, hamba Tuhan yang menjadi mata duitan, saudara. Dengan berbagai macam argumentasi rohani untuk menutupi karakter kita, tabiat kita yang mata duitan, mengambil keuntungan dari umat Tuhan. Atau mencari popularitas dengan panggilan kita, dengan tugas dan tanggung jawab kita. Ya. Atau menjebak umat Tuhan untuk mengkultuskan diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemimpin umat, sebagai gembala. Kita tidak boleh mengambil keuntungan itu. Karena suatu saat gembala agung akan datang untuk meminta pertanggungjawaban dan membuat perhitungan jikalau kita tidak menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai hamba Tuhan dengan penuh integritas atau bertanggung jawab. Kita dipanggil untuk menjalankan tugas dan panggilan ini yang merupakan hak istimewa. Tentu saja bukan untuk memerintah umat Tuhan, tetapi menjadi teladan
bagi umat Tuhan. Apa yang kita ajarkan, kebenaran firman Tuhan yang kita ajarkan, itu juga kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga umat Tuhan melihat teladan kita dan mereka mengikuti apa yang kita ajarkan. Sehingga mereka mengerti dan melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Menjadi teladan bagi umat Tuhan. Tentu saja teladan yang baik. Teladan bagaimana kehidupan yang beriman kepada Tuhan. Teladan bagaimana hidup yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kita ajarkan itu semua kepada umat Tuhan. Nah saudara, inilah seluruh renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati saudara dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita terus tekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Mari kita terus mencintai firman Tuhan, belajar dan mempraktekannya di dalam seluruh kehidupan kita. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.